Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan kondisi udara yang cukup dingin, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan hujan yang selama ini kita harapkan, selama ini kita nantikan, dan kita syukuri yang sampai ketika kita kepanasan kita berharap diturunkan hujan, tapi ketika kita dikasih hujan kemudian kita mengeluh, kok hujan? Itu manusia ya Bu ya, manusiawi ya. Saat sesuatunya tidak ada kita harapkan, tapi saat sesuatunya ada, apalagi dianggap melebihi yang kita harapkan, kita sering mengeluh. Itu memang sifat manusia. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang paling senang berkeluh kesah. Ya, senang berkeluh kesah. Kemarin-kemarin saat panas itu kita berharap hujan. Sampai di mana-mana ada sholat minta hujan. Tapi ketika dikasih hujan, kita sedang ada di perjalanan gitu ya, di Meruyung misalnya, langsung kita mengeluh, waduh kehujanan ini, basah kuyup. Padahal berapa hari yang lalu kita minta hujan. Nah, itulah sebabnya kenapa manusia-manusia yang pandai bersyukur itu mendapatkan tempat-tempat yang terpuji. Karena bersyukur itu sesuatu yang sulit. Ada dua kunci yang sangat sulit kita lakukan, tapi sangat penting di dalam kita nanti proses menuju akhir yang baik, yaitu kesabaran dan kesyukuran. Itu kunci ya. Bukan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau itu sesuatu yang memang kewajiban kita lakukan, tapi kuncinya adalah sabar dan syukur. Sabar ketika mendapati sesuatu yang kita harapkan belum datang, atau sesuatu yang datang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, karena sesungguhnya yang terbaik menurut manusia belum tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun yang dianggap tidak baik oleh manusia belum tentu itu tidak baik dalam pandangan Allah. Bisa jadi apa yang kita rasakan kurang pas dengan yang kita inginkan, justru itu yang memberi kebaikan di masa yang akan datang. Jadi apapun Bapak Ibu sekalian, mau panas, mau hujan, terima saja, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kesyukuran yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita panjatkan doa terkait kesyukuran itu, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu untuk dirinya
sendiri. Jadi untuk kita sendiri, ya Bu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya darinya kepada kita dalam bentuk kebaikan yang besar. Tapi yang tidak mau bersyukur maka justru Allah berikan sanksi dalam bentuk azab yang pedih. Maka apapun ya, mau pagi-pagi, mau dingin, mau tidak dingin, tetap ke kamar mandi, wudhu, berangkat ke masjid untuk sholat. Itu bentuk kesyukuran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita di sini hanya diterpa dengan sedikit saja rasa panas, pun kadang-kadang mendapati sedikit saja rasa dingin, kita masih bisa nyenyak tidur Bapak Ibu sekalian. Kita masih bisa enak makan walaupun kadang-kadang lauknya mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Kita masih bisa sholat berjamaah di sini dengan tenang, masjidnya masih ada, orangnya baik-baik. Kita masih bisa berjalan-jalan ke taman-taman, kadang-kadang sesekali ke mall. Kalau kita coba memposisikan diri kita seperti saudara-saudara kita mungkin yang sedang ditimpa musibah, apakah itu bencana alam, apakah bencana kemanusiaan, apakah itu perang, ataukah yang lainnya, mungkin kita baru merasa bersyukur. Ya, kita baru merasa bersyukur. Secara khusus coba kita bayangkan pada pagi hari ini kita sedang berada di Gaza, di Gaza, nama Arabnya. Kita bayangkan apakah kita bisa seperti ini? Apakah kita bisa bangun tidur dengan sangat nyaman, kemudian pergi ke kamar mandi, kemudian kita pergi ke masjid, kemudian sholat berjamaah, habis itu pengajian, dikasih teh dan nanti dikasih sarapan? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Kalau kita bayangkan posisi kita ada di sana, mungkin mereka akan sangat berharap untuk menghadapi situasi seperti di Indonesia. Sama seperti orang yang sudah masuk ke alam barzah, orang sudah masuk ke alam kubur, itu mereka sangat berharap bisa kembali ke dunia. Mereka sangat berharap dia ikut sholat berjamaah. Mereka berharap bisa ikut minum teh bersama kita di sini. Mereka berharap bisa bersedekah, tapi tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ya. Mereka harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa situasi dan kondisi di alam barzah sudah berbeda. Sama seperti saudara-saudara kita di tempat lain, wabil khusus kita pagi ini akan bicara tentang saudara-saudara kita di Palestina yang puluhan tahun, sudah 70 tahun ya, sudah 70 tahun dan mereka berada di dalam situasi ketakutan, diusir dari rumahnya, diambil tanah, diambil kendaraannya, disuruh pergi mengungsi, dan kemudian sebagian bahkan tidak pernah sampai ke pengungsian. Sampai detik ini kondisi mereka bukannya lebih baik, tapi semakin lama semakin menghadapi kekerasan, menghadapi teror, menghadapi bencana kemanusiaan. Tentu mereka tidak bisa sama seperti kita di sini. Maka marilah kita bersyukur Bapak-Ibu sekalian ya. Bersyukur bukan karena kita merasa lebih baik dibanding saudara-saudara kita di sana, tapi bersyukur bahwa kita hidup di satu alam, di satu negara yang juga sudah 78 tahunan kita menghadapi kemerdekaan, sehingga tidak lagi ada larangan beribadah, tidak lagi ada masjid-masjid yang dirusak, tidak ada lagi ada kesusahan-kesusahan kita di dalam kehidupan ekonomi. Itulah seharusnya menjadi titik tolak kita ketika membangun satu simpati terhadap kondisi bangsa lain, ketika membangun satu simpati terhadap perjuangan bangsa Palestina yang mereka dulu merdeka
Mereka dulu punya tanah, mereka dulu punya negara, tapi tiba-tiba ada orang-orang datang kepada mereka, mengontrak rumah mereka, mengontrak tanah mereka, numpang di emperan-emperan mereka, bekerja sebagai pembantu, bekerja sebagai tukang, sebagai sopir dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba mereka berbalik mengambil tanah, mengambil kendaraan, mengusir si pemilik aslinya. Itu titik tolak kita harus berbicara. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita peringati kelahirannya, yang baru saja bahkan masih berlangsung di beberapa tempat, ya, diperingati kelahirannya, didendangkan syair-syair, tapi justru dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita juga akan mulai berbicara tentang Palestina, berbicara tentang Baitul Maqdis, berbicara tentang Masjid Al-Aqsa. Ini sebenarnya agak menyedihkan menurut saya. Saya hadir di berbagai peringatan maulidnya, bahkan di beberapa kali sebagai penceramahnya. Tapi di sekian kali peringatan maulid yang dilakukan itu, jarang sekali para penceramah itu bicara tentang realitas politik dunia Islam, tentang kondisi terkini Palestina, tentang kondisi Masjid Al-Aqsa, tentang kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Itu padahal kalau kita bicara Rasulullah, kita bicara sholat subuh saja tadi. Apakah mungkin, Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya bahas, perintah sholat itu sampai ke kita tanpa adanya peringatan Isra dan Mi'raj? Bisa dimengerti, Pak? Kita sholat dengan bisa tenang, bebas. Kita bermaulid tenang, bebas. Tapi kita lupa, apakah mungkin perintah sholat yang baru saja kita lakukan itu terjadi seperti sekarang tanpa ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Apakah kita lupa bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, di Baitul Maqdis, dan di situ Rasulullah memulai perjalanan ke Sidratul Muntaha, ke langit. Kita sering melupakan, menghapus situ, tidak menyampaikan, seolah-olah perintah sholat itu datang sendiri, seolah-olah peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya bisa kita peringati, tapi tidak pernah masuk ke dalam diri kita dan tidak pernah peduli terhadap permasalahan orang-orang yang setiap hari diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga warisan yang namanya Masjid Al-Aqsa. Ini harusnya disambungkan agar peringatan-peringatan itu tidak kosong, tidak hanya menjadi cerita-cerita, kesenangan-kesenangan, tapi tidak mampu membangun loyalitas, tidak mampu membangun akidah, dan tidak memberikan dampak apa-apa kecuali kebahagiaan dan kesenangan semata. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua titik tolak ini akan menjadi dasar kita bicara tentang sejarah bangsa Palestina, tentang keterkaitan kaum muslimin terhadap sejarah itu, dan kewajiban kita harus membelanya sampai kapanpun. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bicara tentang Palestina, kita sering dibelokkan pembicaraannya pada posisi negara Palestina setelah 1988, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Palestina oleh PLO, ya, Front Pembebasan Palestina di Aljazair, tidak di negaranya Palestina sendiri. Ini kan menjadi agak lucu memang. Kalau Indonesia itu proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta,
ibu kota Indonesia. Betul ya? Jalan proklamasi itu kita suka lewat. Tapi proklamasi kemerdekaan Palestina terpaksa dilakukan justru di ibu kota negara lain yang jaraknya sangat jauh, di Aljazair. Aljazair itu dari Palestina itu masih melewati Libya, masih melewati Tunisia sampai ke Aljazair, jauh. Udah melewati 4 negara, terpaksa. Kenapa? Karena di tanah air mereka tidak ada tempat berpijak untuk melaksanakan proklamasi. Maka kalau kita kemudian berbicara Palestina besar, yaitu Gaza City sama Khan Yunis, kemudian di tepi barat itu ada beberapa kota besar, ada Nablus, Ramallah, Hebron, Bethlehem, ada Yerusalem sendiri, ya kan? Di situ, dan Ramallah sebagai ibu kota negara Palestina. Sementara karena ibu kota yang diinginkan adalah Yerusalem Timur. Nah, kalau kita berbicaranya dari sana, para pengamat, para politisi buyar sudah bicara Palestina. Karena seolah-olah kita lupa. Kita sering baca kitab dan sering dikutip oleh para ulama. Pernah dengar nggak Ibnu Hajar Asqalani? Sering sekali ya. Saya sering mendengar ustaz-ustaz di sini mengutip pernyataan Ibnu Hajar Asqalani, betul ya? Tahu nggak Ibnu Hajar Asqalani itu siapa? Ulama dari mana? Ibnu Hajar Asqalani itu adalah ulama Palestina yang lahir di kota Askelon. Sekarang kota Askelon ada di mana? Sudah dicaplok oleh Israel, menjadi bagian dari Israel, namanya kota Askelon. Makanya namanya Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar berasal dari Askelon. Kita sering sekali mengutip pernyataan-pernyataan Ibnu Hajar Asqalani, tapi tidak pernah bercerita tentang bagaimana kota Askelon yang dulu menjadi sumber lahirnya ulama-ulama, yang dulu diisi bangsa Arab, yang dulu menjadi salah satu produsen ulama internasional dari Palestina, padahal itu sudah jadi wilayah Israel karena direbut pada perang 1963. Kalau kita bicaranya dari tahun 1988 ya sudah buyar. Kita akan mengatakan yang namanya Haifa, yang namanya Askelon itu adalah wilayah Israel, padahal sejak dulu itu adalah wilayah Palestina. Maka kita pada pagi hari ini, karena waktu kita terbatas, nanti ada yang pada mau aksi bela Palestina. Kira-kira jam 6-an lah kita selesai ya. Baru kita siap-siap sarapan terus kita berangkat. Saya ingin mulai bicara tentang sejarah Palestina, itu kita tarik kepada persoalan yang jauh lebih awal, jauh lebih penting untuk kita pikirkan, baik dalam konteks kita sebagai Muslim maupun sebagai warga Indonesia maupun sebagai manusia. Karena Bapak Ibu sekalian, kita bicara Palestina ini, kita nggak bisa bicara hanya seorang Muslim. Kita juga nggak bisa bicara hanya orang Indonesia. Kita juga tidak bisa bicara hanya seorang manusia. Kenapa? Kalau kita hanya bicara Muslim, nanti pendekatan kita hanya pada pendekatan terkait dengan akidah Islamiyah. Orang lain belum tentu terima, betul ya? Orang lain belum tentu terima. Kita bicara tentang Indonesia saja, sebagai warga Indonesia membela Palestina, bangsa lain belum tentu bisa terima. Kan itu kasus lokal. Kita bicara tentang kemanusiaan saja, mungkin kita akan mengabaikan realitas kesejarahan dan realitas politik. Maka kita bicara dalam perspektif 3 itu, sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia, dan sebagai manusia, biar orang lain bisa terima omongan kita. Karena sedih sekali ya kalau kita sering mendengar tuh pernyataan-pernyataan dari orang-orang kita sendiri, kalau dia orang lain, beragama lain, atau mungkin tidak tahu identitasnya, mungkin kita masih bisa memaklumi. Ada yang mengatakan, sudahlah, itu masalah Palestina kan masalah dalam negeri negara Israel. Ada yang begitu, seolah-olah Palestina itu adalah bagian dari negara Israel. Itu biasanya orang-orang yang tidak memahami, justru jadi buzzernya Israel, atau bahkan justru jadi antek-anteknya Yahudi. Ada begitu.
yang kita kenal sebagai Yahudi pesek itu. Yahudi kan mancung-mancung tuh, ya kan? Tapi ada yang pesek-pesek juga suka ngomong, ya gitu ya. Ada juga yang mengatakan oke lah, di Palestina itu sama-sama perang, dan kita sama-sama sedih ketika masih terjadi peperangan. Karena perang dimanapun berada tetap akan melahirkan kesusahan, melahirkan penderitaan, kehancuran di mana berada. Tapi berbicara tentang Palestina itu spesifik, spesial, tidak bisa disamakan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa itu urusan bangsa Palestina. Tidak bisa kita mengatakan itu urusan bangsa Arab. Tidak juga kita mengatakan itu urusan bangsa Muslim. Tidak bisa. Ini adalah urusan internasional. Ini adalah urusan yang meliputi tadi 3 hal tadi. Sebagai Muslim juga, sebagai orang Indonesia juga sebagai manusia. Tiga-tiganya itu harus kita bicarakan agar ini menjadi nilai universal. Maka kita akan mulai Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bicara pertama tentang Palestina, kita bicara sebagai Muslim dulu ya. Jadi kalau orang lain yang non Muslim nggak mau dengerin, biarin aja, tutuplah kupingnya. Kita sedang bicara Palestina sebagai Muslim. Nanti kita bicara Palestina sebagai warga Indonesia. Nanti kita bicara lagi Palestina sebagai manusia. Biar ada orang lain yang mau dengar. Oke, yang pertama. Tadi di awal saya sudah sampaikan tentang surah Al-Isra, surah Bani Israel. Jadi namanya ada di Al-Quran Israel ini. Tapi kita harus memperjelas Israel macam apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Siapa Israel yang dimaksudkan? Apakah Israel yang itu? Belum tentu ya. Oke ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surah Al-Isra dengan sebuah catatan sejarah, penanaman akidah, serta pernyataan tentang pemilihan wilayah. Jadi di dalam kita bicara sesuatu itu, kita mesti bicara waktu dan tempat. Tadi kan orang sekarang sedang mempopulerkan ya, membahas Palestina setelah proklamasi 1988. Ada waktunya, ada tempatnya. Ada lagi yang menarik sejarah Palestina sebelum perang Yom Kippur tahun 1963. Ada tempat, ada waktunya. Ada yang memposisikan sejarah Palestina pada saat awal deklarasi negara Israel dengan deklarasi gerakan Zionis itu, ya kan, kembali ke negeri Zion itu 1948. Ada tempatnya, ada waktunya. Maka kita tarik yang lebih jauh lagi. Ada tempatnya, ada waktunya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di situ biasanya dibahas di peringatan Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Jadi perjalanan itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aktornya adalah Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Yang di wilayah tersebut, baik di kota Mekah maupun di kota Yerusalemnya, itu telah diberikan keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sebagai sebuah
upaya Allah untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang sangat besar, yang bisa melakukan apapun yang mungkin tidak lazim dalam pandangan manusia. Bayangkan pada masa itu orang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu luar biasa jauh. Mungkin kalau ditempuh sekarang dengan pesawat sekitar 1,5 jam, tapi dulu pakai onta atau pakai kuda bisa berhari-hari, ya kan? Bisa sampai 40 hari belum tentu sudah nyampe, karena melewati jalan yang tidak mudah, gunung-gunung batu, padang pasir, lembah, gurun, ada berat, tapi bisa ditempuh dalam waktu yang sangat pendek. Ini nanti cerita lengkapnya di peringatan Isra Mi'raj. Tapi poinnya kita ambil itu dasar pertama. Kenapa kemudian ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tempat-tempat mana saja yang harus kami kunjungi di muka bumi ini selain tempat-tempat yang lain? Nabi cuma memilih 3 tempat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa mengunjungi 3 tempat ini udah lumayan juga nih perjalanan di muka buminya. Kalau baru ke Beijing, kalau baru ke Timor Leste, baru ke Washington, itu belum hebat lah. Tapi kalau ke 3 tempat ini, yang pertama apa? Makkah Al-Mukarramah, ke Mekah. Jadi niatkan nih yang belum pernah ke Mekah bisa ke Mekah, karena itu tempat yang dirujuk oleh Rasulullah. 3 tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah, berkunjung ke Masjidil Haram. Yang kedua apa? Madinah Al-Munawwarah, berkunjung ke Masjid Nabawi. Yang ketiga Yerusalem, dan Baitul Maqdis, berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Ini 3 tempat di muka bumi yang harus dikunjungi. Maka ketika istri beliau bertanya, ya Rasulullah, kita sudah pernah ke Mekah. Emang tinggalnya di Mekah? Kita sudah pernah tinggal di Madinah, tapi untuk ke Baitul Maqdis itu begitu jauh. Apa mungkin kami bisa mencapai ke sana? Jadi istri beliau kan juga ingin ke sana juga, mendengar omongan itu kan, mendengar omongan itu bahwa 3 tempat yang harus dikunjungi yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Ingin bertanya juga, gimana kami bisa ke sana? Waktu itu perempuan harus naik apa? Kalau sekarang mungkin bisa naik pesawat, meskipun sekarang agak susah, harus ke Amman, ke Jordania dulu baru bisa menyeberang pakai darat ke sana, tapi masih bisa. Kemudian apa jawab Nabi? Kalau kondisinya demikian, maka kirimkanlah minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa, maka derajatnya sama seperti mengunjungi ke sana. Ini adalah solusi dari Rasulullah ya. Jadi mengirimkan minyak itu maksudnya karena zaman dulu itu yang dibutuhkan itu apa sih? Yang dibutuhkan kan minyak di masjid, biar masjidnya terang, bisa buat orang sholat kan. Artinya kirimkan sesuatu ke sana untuk membantu orang di sana dalam menjaga Masjidil Aqsa. Bisa donasi, bisa doa, bisa kita kirim apa sehingga kita bisa kirim ke sana kalau kita memang tidak bisa mengunjunginya. Suatu saat kita berharap bisa mengunjunginya, karena itu kesempurnaan kehidupan kita, bisa mengunjungi Masjidil Haram, mengunjungi Masjid Nabawi, dan mengunjungi Masjidil Aqsa. Tapi kalaupun belum ada solusi dari Nabi, kirimkan minyak untuk menjadi penerang di Masjidil Aqsa. Nah sekarang kita kirimkan apa? Mengirim minyak, gimana ngirimnya? Maka kita kirimkan donasi, kita kirimkan kepedulian. Di situ perintah dari Rasulullah SAW. Menjadi pertanyaan Bapak sekalian, bukankah banyak kota suci lain? Bukankah banyak tempat-tempat di mana sejarah umat Islam itu berkembang? Kenapa tidak ke Mesir? Kenapa tidak ke Irak? Di situ kenapa tidak ke Persia? Di situ kan jejak-jejak peradaban Islam juga, ya kan? Kenapa mesti ke Baitul Maqdis? Menjadi 3 kota yang harus dikunjungi, menjadi 3 masjid yang kita kalau sholat di sana, sholat di Masjidil Haram itu
seperti kita sholat 100.000 kali di tempat lain. Masjidil Al-Mukhlisin gak ada apa-apanya. Kita sholat di sana 1 rakaat seperti kita sholat 100.000 kali di sini. Kita udah pernah sholat 100.000 kali belum di sini? Hitung dari pertama datang, belum kali ya? Belum. Begitu juga sholat di Masjid Nabawi seperti 10.000 kali. Kita mungkin 10.000 nggak tahu udah atau belum kali ya di sini ya. Tapi ke Masjidil Aqsa 1.000 kalinya. Jadi kita ke sana itu kalau kita udah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, beribu-ribu kali kita sholat kan. Apalagi kalau di sana sholat dulu kerjaannya. Tentu kita harus bertanya, kenapa ada keistimewaan itu? Dan kenapa kita kemudian pelan-pelan disuruh lupa bahwa ada Masjid Al-Aqsa? Mari kita lihat. Pertama, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk manusia. Jadi saya ingin luruskan sejarah Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan, oh Masjidil Haram atau Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan begitu kan ya? Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa juga dibangun Nabi Ibrahim. Jawabannya bisa benar, bisa salah. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia, menciptakan Adam untuk dipersiapkan menjadi khalifah di muka bumi, sudah disiapkan segala sesuatunya di muka bumi, termasuk tempat ibadah. Jadi kita mesti yakini Bapak Ibu sekalian, yang membangun Ka'bah, yang membangun Masjidil Haram, termasuk Masjidil Aqsa itu para malaikat. Manusianya belum ada, ya, manusianya belum ada. Bahwa kemudian itu terjadi kerusakan setelah era Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu sudah dipersiapkan 2 tempat ibadahnya, yaitu di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa untuk keturunan-keturunannya. Tapi yang menjadi masjid utamanya adalah di Masjidil Haram adanya Ka'bah. Sehingga kalau kita melaksanakan berbagai macam ritual keagamaan di Mekah dan sekitarnya, misalnya kita di Padang Arafah, di Jabal Rahmah, itu kan ceritanya Nabi Adam dan Hawa, bukan nabi-nabi yang baru. Ya, artinya Nabi Adam emang ada di situ, emang ada di Mekah. Makanya ada Jabal Rahmah, ada Bukit Kasih Sayang, pertemuan antara Adam dan Hawa, emang sudah ada di situ. Dulu ibadahnya pakai apa? Ya ibadahnya di Ka'bah itu. Bahwa kemudian terjadi banjir besar pada zaman Nabi Nuh sehingga itunya hanyut. Kita membayangkan ya, di Mekah banjir, emang bener. Kalau ngalamin sendiri, nomor hujan derasnya ampun-ampunan kalau lagi hujan di sana kan, gitu. Itu memang terjadi. Nah, sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanya memperbaiki Ka'bah yang sudah hanyut, dibangun kembali. Jadi yang membangun bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun kembali dari reruntuhan tempat ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Itu masjid yang pertama. Kenapa kita mesti kunjungi Masjidil Haram? Itu sudah ada sebelum Nabi Adam, dibangun oleh para malaikat. Yang kedua, kemudian masjid yang kedua apa? Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih mengendap dalam pikiran, cuma masjid doang, yang beda. Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Ar-Rahim dengan Masjid Al-Aqsa beda. Itu yang bangun aja bukan manusia, yang memperbaiki saja bapaknya para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim. Tentu itu berbeda. Jadi itu adalah masjid penting, masjid kedua di muka bumi yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dilahirkan para nabi, para rasul, di bawahnya dimakamkan para nabi dan para rasul. Beda nilainya. Jadi poin pertama umat Islam harus membela Palestina itu adalah Al-Aqsa.
yang telah diberkahi sekelilingnya, yang di situ Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk ke langit mendapatkan perintah sholat. Dan itu dasar pertama Masjidil Aqsa. Kenapa itu mulia masjid itu? Kenapa masjid itu berbeda? Tadi sudah saya sampaikan. Pertama, itu bangunan masjid kedua di muka bumi yang bukan manusia yang membangun. Yang kedua apa? Itu tempat persinggahan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Yerusalem. Di masjid itu baru ke langit. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Di situ sebelum Rasulullah ke langit, disitulah disucikan Nabi Muhammad SAW, dibersihkan jiwanya, dibersihkan fisiknya, dan pernah menjadi imam dari seluruh Nabi dan Rasul bersolat di Masjidil Aqsa. Jadi satu-satunya masjid Bapak Ibu sekalian yang para Nabi dan para Rasul bersolat di situ adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa. Yang keempat apa? Masjid Al-Aqsa sebelum Masjidil Haram bisa dikuasai kembali setelah dikuasai kaum Quraisy. Kiblat pertama setelah mendapatkan perintah sholat di mana? Kiblat pertama umat Islam setelah mendapatkan perintah sholat, apakah langsung ke Masjidil Haram? Tidak, tapi ke Masjidil Aqsa sekitar 16 bulan. 16 bulan. Bayangkan, kiblat pertama umat Islam pada saat menerima perintah sholat itu harus ngadep kemana? Ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid itu nilainya sangat besar. Ya, masjid kedua yang dibangun di muka bumi, kemudian dirawat oleh Nabi Ibrahim. Di situ terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kiblat pertama umat Islam, dan semua Nabi dan Rasul sholat di situ pernah bersama-sama, yang diimami oleh Rasulullah SAW. Tidak ada nilainya masjid itu, bukan bangunannya, bukan tanahnya, tapi keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di masjid itu. Itu alasan pertama kenapa kita harus membela bangsa Palestina, kita harus merebut kembali Baitul Maqdis, kita harus merawat Masjidil Aqsa. Itu adalah tempat sebelum kita wafat sedapat mungkin kita bisa sholat di Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam seluruh dunia. Itu kenapa sebagai muslim kita nggak bisa abai terhadap Palestina, kita nggak bisa tidak peduli. Kalau kita sudah kehilangan itu semua, terus bagaimana syahadat kita? Kita bicara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad terus menerus, tapi kita lupakan sejarahnya, kita lupakan tapak-tapak beliau yang hingga sekarang kita pegang. Kita melaksanakan ibadah sholat 17 rakaat ini, kita lupa bahwa di situ terjadi awal peristiwa Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis. Sebelum naik ke langit mendapatkan perintah itu ada di Masjidil Aqsa. Itu alasan kita sebagai seorang muslim, kita harus membela kepentingan bangsa Palestina yang diberikan amanah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, sebagai muslim. Saya tidak mau berkomentar kalau ada orang yang muslim tapi kemudian nyinyir terhadap hal-hal begini. Mungkin dia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Orang-orang seperti itu tuh biasanya akan terus nyinyir, akan terus tidak peduli dalam masalah apapun. Maka nggak usah didengerin yang begitu-begitu tuh. Udah anggaplah jadi sampah sejarah. Ya, dia tidak mengerti apa-apa, dia tidak mengerti tentang kitab sucinya, dia tidak mengerti tentang bagaimana sejarah, dia tidak mengerti bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi terus setiap kali, setiap malam dia berdoa dan menangis ketika Baitul Maqdis itu masih dalam penguasaan Romawi, ketika dalam penguasaan orang-orang Nasrani. Beliau terus-menerus berupaya bagaimana caranya bisa merebut kembali Baitul Maqdis, sampai pada satu waktu itu bisa dilakukan. Tapi sekarang
situasinya juga sama seperti era seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kemudian peristiwa kita ada maulid segala macamnya sebenarnya kan dimulai pada masa itu ya. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu pusing mencari cara, kok orang Islam kok udah begini banget ya, kayak sekarang aja tuh raja-raja Arab itu lu pusing mikirin sepak bola gitu ya, bukan mikirin bagaimana membebaskan Palestina. Sama seperti pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ditanya sama yang salah, biarin aja lah, biarin aja lah. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mencari cara bagaimana membangkitkan kembali semangat umat Islam agar dia memahami bangsanya, memahami agamanya, memahami sejarahnya, dan punya semangat untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Adanya peristiwa Maulid ini, ya kan? Disusun kitab Al-Barzanji itu, sejarahnya dibaca lagi, disampaikan lagi bahwa keterkaitan yang sangat erat sejarah umat Islam ini dengan Baitul Maqdis itu tidak bisa dihilangkan. Maka semangat anak muda kembali lagi, Baitul Maqdis berhasil direbut kembali. Nah, mudah-mudahan semangat itu sekarang tidak hanya tersisa maulidannya. Kalau hanya tersisa maulidannya ya sayang aja, biaya banyak tapi tidak membangun semangat. Yang tersisa sebenarnya maulidannya itu untuk membahas kembali dan membangun semangat umat Islam bahwa masih ada PR besar untuk membebaskan Palestina agar kembali merdeka. Kita katakan kembali merdeka ya. Dulu merdeka dia kok, ya kan? Sebelum orang Israel datang merebut tanah-tanah mereka. Jadi bukan Palestina itu tidak pernah merdeka. Dulu ada negara Palestina, ada mata uangnya sendiri, ada diplomatiknya sendiri sebelum orang-orang itu datang. Kan seperti itu. Itu yang pertama ya, masih ada waktu setengah jam. Yang kedua, kita bicara sebagai orang Indonesia, berarti kita nggak usah bicara hanya Muslim saja. Semua orang Indonesia, silahkan yang mau mendengarkan yang kebetulan non Muslim. Kita tidak boleh lupa dengan dasar negara kita. Tidak boleh lupa dengan peristiwa sejarah kita. Kalau kita kaitkan dalam posisi kita sebagai orang Indonesia, kita bisa dekati dengan tiga hal. Yang pertama adalah konstitusi kita. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah hafal atau bisa baca kembali, sudah jelas dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya. Jadi kita sudah mendeklarasikan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Maka kemerdekaan bangsa Palestina adalah hak bangsa Palestina. Siapapun kita yang ada di Indonesia, kalau kita mengaku orang Pancasila, orang mengaku orang Indonesia, konstitusi kita mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dua poin itu saja cukup buat kita. Tidak usah jadi yang lebih pesek. Apalagi mengaku ulama, bahas-bahas di YouTube, bahas-bahas di mana, jelek-jelekin Hamas, jelek-jelekin Fatah, jelek-jelekin orang Palestina, puji-puji Israel. Udah sampah itu saya bilang. Setinggi apapun itu sampah. Ilmu tidak membangun akidahnya, ilmu tidak membangun komitmennya, tapi ilmu justru akan menyesatkan dirinya. Banyak orang-orang pada masa Rasulullah ilmunya tinggi jadi sampah. Banyak pada zaman Fir'aun, kita ingat cerita tentang Fir'aun, Qarun, Haman. Haman itu ulama, orang hebat, orang pintar, tapi jadi sampah juga dalam sejarah. Lupakan orang-orang macam seperti itu. Sebagai Muslim pun tidak pantas, sebagai warga Indonesia juga tidak pantas, ya kan? Sudah jelas konstitusi kita dalam konteks bernegara, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Fakta di depan mata kita sudah jelas bagaimana penjajahan Israel atas bangsa Palestina yang bukan lagi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan sudah lebih menyakitkan daripada